yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fahmi dari Selangor. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'alimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan, amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, sama-sama kita cintai guru kita Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia. Atallahullah bituli hayati. Segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, sahabat-sahabat Imam Masjid Istiqlal, muadzin Masjid Istiqlal, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu sekalian, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada, dan sahabat saya Mukarram Al-Ustaz Kiai Hendra. Gimana sehat ya? Alhamdulillah. Teriring doa untuk kita semua senantiasa sehat, afiat, selalu dalam nuansa penuh rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita kali ini kembali pada kitab La Tahzan, karya Syekh Dr. Aid Al-Qarni. La tahzan, jangan bersedih. Kali ini topik bahasan kita Da'il qalaq, buanglah rasa cemas. Mengawali bahasan terkait dengan Da'il qalaq, buanglah rasa cemas, pengarang kitab La Tahzan mengawali dengan La tahzan. La tahzan fa inna rabbaka yaqul alam nashrah laka sadrak. La tahzan, janganlah bersedih, fa inna rabbaka yaqul, karena Allah Rabbmu berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kamu Allah telah lapangkan, bukankah Allah telah melapangkan untukmu dadamu? Karenanya dilanjutkan, wa hadza 'amun likulli min hamalal haqq wa absarun nur wa salakal huda. Dilanjutkan menuturkan Syekh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan ini, wa hadza 'amun likulli min hamalil haqq. Pesan ayat ini bersifat umum untuk setiap orang yang menerima kebenaran. Wa absarun nur, dan melihat cahaya, wasalakal huda, dan yang menempuh jalan hidayah.
Saat kita ada perasaan cemas, resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, tidak nyaman nuansa batinia kita, ingat senantiasa firman Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Ayat ini bersifat umum, termasuk untuk kita sebagai umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat tersebut, ayat keduanya setelah alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Apa wa wada'na 'anka wizrak? Dan telah menghilangkan rasa pada beban yang kau pikul, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung. Ini pertanda kalau Allah sudah lapangkan hati, akan dihilangkan beban, makna hakikat yang memberatkan punggung, apapun persoalan. Kalau kita terasa cemas, gundah, pilu, duka, apapun masalahnya, terkait masalah keuangan, terkait masalah kesehatan, sakit yang belum terpulihkan, tersembuhkan, terkait masalah keharmonisan dalam rumah tangga, pada lingkungan, apapun persoalannya, maka wa absar nur wa salakal huda, jika melihatnya dengan cahaya kebenaran, jika melihatnya dengan cahaya petunjuk, maka ayat berikutnya, ayat yang keempat dari surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, maka Allah akan tinggikan derajatmu. Artinya wa rafa'na laka dzikrak, Allah akan angkat, tinggikan untuk zikr, niscaya kau akan selalu mengingat kepadanya. Jadi cirinya Pak, Bu, cirinya kecemasan akan hilang, hati akan lapang, beban pun ringan, bahkan Allah selesaikan yang memberatkan persoalan kita apapun. Cirinya wa rafa'na laka dzikrak, Allah tinggikan derajatnya, Allah tinggikan mengingat selalu kepadanya. Artinya cirinya hati selalu terpaut kepadanya. Maka kalau sudah demikian, yakin sampai 2 kali. Ayat kelanjutannya dalam surat Al-Insyirah ini, ayat ke-5 dan ke-6, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwasanya sesungguhnya bersama kesulitan terbentang jalan kemudahan. Sungguh bersama kesulitan terbentang ada jalan kemudahan. Tuh, ya. Ini berlaku untuk kita. Sampai 2 kali, sungguh bersama kesulitan. Saya senang dengan ayat ini dan kita sering ulang kajian terkait Al-Insyirah ini.
Allah tidak berfirman inna ba'da usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan baru ada kemudahan. Tidak, tapi dengan maaf, bersama. Bukan inna ba'da usri yusra, tapi inna ma'al usri yusra, bersama. Artinya setiap ada kesulitan sudah disiapkan ada kemudahan. Nah, karenanya ini penting untuk kita hayati. Yang membuat kita cemas ada 4 hal, Pak. Ada 4 hal yang menjadikan saat kita tenang berubah, cemas datang gak stabil. Pak Ustaz, saya sudah zikir. Pak Ustaz, saya yakin surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tapi kenapa ya? 4 hal ini penting. Namun sebelum 4 hal saya kemukakan kelanjutan surat Al-Insyirah ayat yang ke-7-nya, wa idza faragta fansab. Apabila selesai melakukan urusan yang satu, segera lakukan yang berikutnya. Dan akhir ayat Al-Insyirah, surah yang ayat yang ke-8-nya ini penting. Setelah wa idza faragta fansab wa ila dan kepada Rabb-Mu tempat berharap. Tuh, ya. Jadi kembali ujungnya tauhid. Berharapnya hanya kepada Allah. Keuangan Allah yang membuka segala persoalan. Allah dialah Al-Fatah, Allah dialah Ar-Razzaq yang mengkarunia rezeki, Allah dialah Al-Wasi yang maha luas karunia pemberiannya, Allah dialah Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang memberikan kekayaan, Allah yang memberikan kedamaian, keselamatan. Kalau sudah wa ila rabbika farghab, artinya harus mantap keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru penting ini 4 hal kenegatifan yang senantiasa hadir saat kita sedang mengalami persoalan, sehingga cemas yang sedianya kita sudah upayakan kita tenang hadir bergejolak lagi. Nah, apa 4 hal itu? Yang pertama nih, Pak Kiai, dia mulai kenegatifan timbul. Dari pertama, ketidaksabaran. Tuh. Ya, jadi untuk menghindari kecemasan, dia sudah yakin ketika kok belum ya, saya sudah berobat, saya sudah minum obat ini, kok kambuh lagi ya, kok belum juga pulih ya, saya sudah berusaha, kok bukan malah membaik ya, saya sudah tahajud, saya sudah berbanyak istighfar, saya senang membaca sholawat, kok. Nah, disinilah diperlukan jangan sampai muncul ketidaksabaran. Karenanya mantapkan, yakin, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah penolong sabar dan salat. Tuh, ya. Jadi sabar dan salat.
Timbul lagi pertanyaan bagaimana agar bisa sabar. Makanya harus diiringi dengan sholat. Sampai Allah berfirman kelanjutan ayat tersebut, wa inna lakabiratun illa sabar, sholat, aqimis sholat al-dzikri, dirikan sholat untuk senantiasa mengingatku. Sabar, selalu hati terpaut pada Allah. Wa innaha, sungguh yang demikian lakabiratun illa alal khasyin, amat berat, besar keberatannya, luar biasa berat, illa alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, tunduk, patuh hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar biasanya diikuti kendalanya, kecemasan bisa datang lagi. Kita sudah sabar. Jenis kenegatifan yang kedua adalah berupa amarah, tidak mampu mengendalikan marah. Orang kalau marah tenang, apalagi kacau. Biasanya kalau udah nggak sabar, gampang meletup amarah, mulai sensitif. Ya, kalau sudah demikian biasanya timbul sudah nggak sabar, mudah marah. Yang ketiga, maka ada perasaan tertekan. Ya Allah, kok gini-gini amat. Sudah saya terzolimi, padahal saya nggak bentang menzolimi. Bicara di dalam hatinya berputar-putar, sehingga pikirannya nggak stabil, perasaannya pun bergemuruh. Mulai ada perasaan tertekan. Dan biasanya kalau sudah demikian, hati-hati. Kalau sudah tidak sabaran, mudah marah, kemudian semakin tertekan, terlebih terkait dengan keuangan, terlebih banyak yang mengakhiri sebuah persoalannya setelah tekun jadi berubah karena yakinnya tauhidnya bergeser. Akhirnya yang keempat yang dikhawatirkan adalah timbul keputus asaan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi tema kita ini kan buang rasa cemas. Karena dari cemas itu bisa menimbulkan ketidaksabaran. Dari cemas itu bisa menimbulkan mudah meletup, emosional tidak terkendali, sehingga mudah marah. Yang ketiga, punya perasaan tertekan. Yang keempat, bisa putus asa. Padahal Allah berfirman, wala tayasu min rauhillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Nah, bagaimana dong solusinya? 3 hal penting solusi agar resah, gelisah, gundah gulana, pilu, duka, depresi, stres hilang, menjauh pada diri kita, dan otomatis nanti berbuah kesabaran. Kita mampu meredam amarah, lapang hati, jauh dari keputusasaan. Yang ada adalah harapan, hati tenang,
pikiran tercerahkan, dan hati selalu terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, maka agar senantiasa terhindar dari rasa cemas, yang pertama, selalulah berpikir positif. Lawannya buang jauh-jauh, hindari berpikir negatif. Berpikir positif, maka insya Allah akan berbuah perkataan yang positif. Perkataan positif akan berbuah perilaku perbuatan yang positif. Kalau sudah pikirannya positif, perkataannya positif, akhirnya perilaku yang keluar daripada perbuatannya pun mengekspresikan positif, akan jadi mempunyai kebiasaan yang positif, dan kalau terus menerus jadi karakter. Kalau sudah dari karakter, menjadilah kepribadian yang positif. Kebalikannya, kalau senantiasa yang ada cara sudut pandangnya negatif, kalau sudah berpikirnya negatif, nanti keluar kata-katanya juga negatif. Contoh, ana inda dhanni abdi bi aku, Allah tergantung prasangka hambaku. Kalau kita senantiasa berpikir positif, mindset kita, alam bawah sadar kita, pasti dia akan masuk ke gerbang hikmah, mengambil pesan. Wah, Allah sedang beri apa padaku. Dia menyelam ke dalam. Oh, akhirnya alhamdulillah mulai jadi. Keluarnya positif. Tapi kalau awalnya udah negatif, kok gini-gini amat tuh, negatif juga kalimat. Karena berpikirnya udah negatif. Kalau ada kalimat ya Allah, kok gini-gini amat, bagaimana kepada manusia? Lebih mudah negatif. Kalau negatif, takutnya yang keluar pun kalimat negatif. Akhirnya perbuatannya negatif, diulang-ulang jadi kebiasaannya negatif, karakternya negatif. Kalau sudah demikian, maka yang disebut law of attraction, sesuatu menarik sesuatu sesuai apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Ini sesuai dengan hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Kalau kita berpikir negatif, percayalah negatif berikutnya akan timbul lagi. Satu belum selesai, persoalan datang lagi, ngedumel, ngegerendang, kesel. Percayalah, gak kelar-kelar. Karenanya penting, setelah berpikir positif, hindari berpikir negatif. Yang kedua, ini rumus agar terhindar dari kecemasan. Yang kedua adalah menerima pantang ada penolakan. Ini kita lagi kaji diri ya. Maksudnya menerima apapun keadaanku saat ini, lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pahit, mudah, sulit, terima. Tidak ada penolakan. Ini sebetulnya disebut ridho. Kita kan sering kepengen mengharap ridho Allah. Ya, saya cari ridho Allah, bohong. Mustahil. Karena ayatnya radhiyallahu anhu wa radu'an.
Dan ayatnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembali kepada Rabb. Tadi itu dalam surat Al-Insyirah, wa ila rabbika farghab. Baru kalau sudah irji'i ila rabbik radiyah mardiyah, Allah akan lapangkan hati, baru Allah turunkan keridoannya. Radiyah itu maknanya terima dengan hati lapang. Tapi kalau udah kebanyakan tapi repotnya. Ini beneran Pak, cara merubah agar kita nyaman. Alhamdulillah. Buru-buru masuk ke gerbang hikmah. Berulang kali saya suka dengan ayat ini. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang diberikan hikmah dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Saat kita terima apapun hakikatnya darimu ya Allah, masuk ke gerbang hikmah, ambil pesannya. Oh, tidak cukup satu lemari belajar kitab ridho, tidak cukup judul-judul buku terkait bab sabar, bab tawakal, langsung saya alami, saya praktekkan saat ini juga, hari ini juga saya terima. Dan masuklah yang ketiga, yakni syukuri, jangan sekali-kali mengkufurinya. Tuh, tiga ya, selalu berpikir positif, hindari berpikir negatif. Yang kedua, terima, jangan ada penolakan. Kita ini kan aneh, kalau yang enak-enak aja dulu, alhamdulillah, karena terima yang cocok-cocok dulu. Cuma biasa terima. Justru aneh kita. SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, S1 mau S2, kan diuji. Terima. Isinya bagus, naik kelas, naik tingkat. Nah, kadang kita lupa ujian kehidupan, sebuah keniscayaan yang kalau kita terima isinya tepat, lalu berpikir positif, hindari yang negatif. Kedua, terima, jangan ada penolakan. Yang ketiga, syukuri, pantang mengkufurinya. Akhirnya alhamdulillah ya Allah, walaupun di dompet tinggal 1000, hamba masih bisa menyebut asma, mata masih bisa melihat. Alhamdulillah masih bisa ruku, sujud. Alhamdulillah telinga masih bisa mendengar. Ya Allah, alhamdulillah tangan bisa bergerak, kaki melangkah, akal masih sehat. Beneran, banyak yang uangnya lagi ada yang lagi diinfus, ada yang nafas saja pakai oksigen, betul. Nah, maka kita pantang kufur. Kufur itu kafir. Kalau orang yang kurang gaul, kufur. Kalau yang nggak kelihatan di dalam, masuk ke dalam tas koper. Kalau yang terhalang hatinya jadi kafir, kufur. Lupa nikmat Allah yang saat ini ada, lupa ya Allah. Asyik masih menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, sehingga rumus agar senantiasa bersyukur. Catat, hari ini, saat ini, sekarang, detik ini juga, alhamdulillah. Makanya saya terkesan ya pernyataan Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya Allah, bagaimana aku
Sesungguhnya bersyukur yang datang dari diriku. Saat aku ingin bersyukur, kau sudah berikan modal untuk bersyukur. Kita bisa nggak bersyukur kalau nggak dikasih modal? Contoh, kita ingin bersyukur nih, pakai lisan, alhamdulillah. Bisa nggak kita mengucap alhamdulillah? Nggak bisa kalau nggak dikasih modal. Modal utamanya apa? Ini ruh masih nempel pada jasad. Jadi mana dong yang kita? Kalau dihayati, pantas ya dalam Al-Quran. Om qalilum min dan sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dah ganti. Tiada hari, menit, jam, detik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, otomatis nikmati tambah. Lain syakartum lazidan nakum. Rasa hilang. Wa in kafartum min azabil syadid. Kalau kufur azab pedih termasuk cemas tuh enak. Positif selalu terima yang ada, ya. Insya Allah kita semua nantiasa bisa selalu berpikir positif dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, positifkan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun, syukuri. Lihat keajaiban akan terjadi. Insya Allah, utamanya untuk diri kita masing-masing dulu cahaya, ya, sehingga akhirnya la takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kemanapun, kapanpun, aku bersamamu ya Allah. Bersama dengan yang Maha Rahman Rahim, bersama dengan yang Ghafur, yang Syakur. Ya Allah, Allah. Akhirnya degup jantungnya pun selalu terpaut, detaknya, hembusan nafasnya yang ada adalah Allah, Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Otomatis dia akan hari itu otomatis dia akan selalu positif pada Allah. Kalau sudah demikian, maka hilang kecemasannya, berganti kebahagiaannya, karena disadari atau tidak mindsetnya telah dirubah. Dia yakin nantinya alam nasyrah laka sadrak, bukankah Allah telah melapangkan dadamu, akan menjadi sebuah kenyataan. Bersama kesulitan kemudahan, bersama kesulitan kemudahan. Bukan hanya itu, nikmatnya adalah sehingga dia lapang hatinya. Insya Allah segala apapun kalau sudah bersama Allah, hati menjadi tentram. Ala zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan selalu hati terpaut pada Allah, hati akan tentram. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu bagi